Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haryanto dari Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Kali ini kita akan membahas penerapan SNI produk kopi seperti yang tampil di layar Bapak Ibu semua. SNI-nya adalah SNI 0134 3542 2004. Baik. Ini menggambarkan bagaimana perjalanan kopi dari kebun sampai dengan menjadi sebuah minuman Bapak Ibu. Di SNI kali ini adalah bagaimana membuat kopi bubuk murni 100% tanpa tambahan pangan maupun dengan bahan pewarna, bahan perasa dan lainnya. Nah, seperti kami ketahui Bapak Ibu, jadi ada berbagai jenis kopi yang ada di Indonesia. Ada 4. Yang pertama adalah Robusta, ini mayoritas di Indonesia. Ini mempengaruhi kadar kafein. Jadi Robusta itu paling besar kafeinnya ya, seperti di layar itu 1,7% sampai dengan 4%. Dilanjutkan dengan Arabica. Arabica ini nomor 2 terbesar di Indonesia. Tapi meskipun sedikit dari Robusta, harganya lebih mahal dari Robusta. Kadar kafeinnya lebih rendah, di sini 0,8 sampai dengan 1,4%. Selanjutnya adalah Liberica, ini masih jarang ditemui, ada di daerah Sumatera, di Jambi, di Riau, dan sebagian di Kalimantan. Dan terakhir adalah Excelsa ya Bapak Ibu ya, ini juga sangat jarang, biasanya tumbuh di lahan gambut. Yang membedakan di keempat jenis kopi ini adalah ketinggian tanam. Biasanya Robusta itu antara 400 sampai 700 mdpl, Arabica antara 1000 atau di atas 1000 dan seterusnya. Arabica ini lebih kaya rasa Bapak Ibu ya, dan lebih digemari di konsumen luar negeri terutama. Bicara kopi bubuk, ada perjalanan yang mempengaruhi dari kualitas akhir dari sebuah kopi bubuk Bapak Ibu. Dari mulai kebun, dari mulai bibit, pertumbuhan sampai dengan dia berbuah, dipanen, diproses secara pasca panen sebagaimana terlihat di layar sebelah kiri saya Bapak Ibu ya. Jadi 60% sampai 70% ada di kebun dan pengolahan pasca panen Bapak Ibu yang mempengaruhi kualitas. 20 sampai 25 atau sampai 30% itu ada di penyangraian. Makanya nanti tahapan penyangraian ini menjadi perhatian, bahkan menjadi salah satu titik kritis dalam proses pembuatan kopi bubuk sesuai SNI. Dan seterusnya adalah penggilingan sampai dengan mungkin kalau Bapak Ibu yang di kedai sebuah yang ada baristanya itu berpengaruh antara 10 sampai 15%. Sebelum kita mengolah atau membuat kopi bubuk, aspek yang pertama yang kita perhatikan adalah bahan baku. Nah, untuk bahan baku di sini ada SNI ya Bapak Ibu ya, seperti terlihat di slide. SNI-nya adalah 2907 tahun 2008. SNI ini merupakan adopsi dari resolusi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kopi Dunia. Jadi hampir semua negara penghasil kopi maupun peminum kopi maupun pengimpor kopi itu mengacu ke standar SNI atau ICO ya, International Coffee Organization. Jadi terutama diatur mengenai kadar air di mana maksimal 12,5%. Kadar kotoran non kopi maksimal 0,5%. Ini dengan praktiknya adalah penghitungan nilai cacat. Biasanya ini dilakukan oleh teman-teman petani pada saat menjual atau pada saat membeli, itu nilai cacat dihitung untuk sebagai basis harga. Yang ketiga adalah pasti ya, namanya ini produk minuman, produk pangan, harus bebas serangga dan bau busuk, apek atau kapang. Karena ini menjadi pertanda kalau ada serangga, ada bau busuk, apek dan kapang, berarti ini produk yang gagal, atau pada saat panennya adalah produk yang inferior, yang tidak matang sempurna, yang dia busuk seperti itu. Dan terakhir adalah masalah standar ukuran biji. Ini juga diatur dan menjadi perhatian pada saat mau menyangrai kopi. Diharapkan atau harus ukuran bijinya, diameternya sama, karena itu akan mempengaruhi kematangan yang merata. Pada saat berbeda ukuran, makanya dia akan tidak merata matangnya. Oke, yang paling tadi aspek pertama adalah kadar air Bapak Ibu.
Di sini ada grafik seperti di layar bagaimana kadar air 12,5% itu adalah justifikasi ilmiah bahwa kadar air ini adalah kadar air kesetimbangan, di mana tidak akan tumbuh kapang, tidak akan tumbuh jamur, sehingga biji kopi aman disimpan dalam waktu yang relatif lebih lama. Nah, di tahapan ini Bapak Ibu perlu menerapkan satu monitoring kualitas menggunakan alat ukur kadar air. Ada 3 pilihan, yang di bawah itu yang paling terjangkau ya, harganya paling murah, yang nomor 2 naik lagi lebih mahal harganya tapi lebih teliti, dan yang teratas ini yang paling mahal, biasa digunakan oleh teman-teman eksportir. Ini harganya juga lebih mahal dan lebih teliti Bapak Ibu, dan lebih handal karena dia bisa dalam jangka waktu yang lama dengan presisi yang tinggi. Nah, tadi mengenai nilai cacat ini menjadi penting, jangan sampai Bapak Ibu pada saat membuat kopi bubuk dicampur dengan bahan-bahan non kopi, misalkan batu kerikil, terus ada benda asing seperti tangkai kopi, seperti daun, akar pohon, itu mempengaruhi rasa pada akhirnya Bapak Ibu. Oke. Nah, di tahapan selanjutnya pada saat kita setelah menerima bahan baku berupa biji kopi adalah pengayakan. Ini optional Bapak Ibu ya. Biasanya pada tahapan ini tadi untuk mencari keseragaman diameter biji kopi agar pada saat disangrai atau di roasting biji kopi matang merata. Nah, inilah standar SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk kopi bubuk 013542 tahun 2004. Secara garis besar ada 7 parameter yang diatur dalam SNI ini. Yang pertama adalah sensori. Ini tentu ya sensori itu bicara bagaimana sensor yang ada dalam tubuh kita, yaitu terutama rasa, bau, dan mata, merasakan kopi ya pasti rasanya khas kopi, baunya juga bau khas kopi, warnanya juga warna khas kopi. Karena warna yang selain kopi, misalkan ada warna bintik putih, hijau, itu berarti warna yang tidak normal, itu dikategorikan sebagai produk cacat. Bahkan kalau dikonsumsi akan berbahaya karena bisa jadi itu merupakan ada zat kimia di situ namanya ochratoxin yang dihasilkan oleh jamur atau kapang. Yang kedua adalah kadar air, Bapak Ibu. Kadar air sekali lagi menjadi penting. Dalam SNI ini diatur juga mengenai kadar air kopi bubuk. Yang ketiga adalah kadar kafein. Kadar kafein ini juga mengadopsi dari aturan yang sudah diterbitkan oleh regulasi atau otoritas pangan, maksimal 2%. Yang keempat adalah kadar abu dan kealkalian abu. Yang ini menunjukkan bagaimana tingkat kemurnian kopi Bapak Ibu ya. Semakin tinggi kadar abunya berarti ada campuran selain kopi di situ, misalkan bisa jadi dari tanah, dari kerikil, dari non kopi lah, pokoknya barang-barang non kopi yang kadar abu ini. Yang kelima adalah sari kopi. Sari kopi ya tadi seperti kopi itu yang diharapkan ya sarinya semakin tinggi sari kopi berarti semakin bagus, seperti itu. Yang keenam ini mengenai batas cemaran logam berat ya, ada merkuri, ada timbal, ada arsen, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Yang kategori logam berat ini juga diatur dalam peraturan Badan POM mengenai batas maksimalnya. Yang terakhir ya bicara produk pangan harus bebas cemaran bakteri atau angka lempeng total ya, kapang dan kamir juga. Karena ini bisa menimbulkan tadi memicu tumbuhnya atau menghasilkan ochratoxin A. Ini secara tabel Bapak Ibu bisa dilihat di slide. Jadi ada parameter apa saja yang dalam SNI ini, dan di sini juga ada standar kualitas 1 dan kualitas 2. Jadi misalkan Bapak Ibu kadar kealkalian abu kalau kualitas 1 antara 57 sampai dengan 64. Nah, kalau kualitas 2 itu minimal 35. Nah, seperti itu. Jadi ini standar SNI, isinya seperti yang ada di depan Bapak Ibu semua. Nah, ini tadi ochratoxin A ini belum diatur di SNI yang 3542 tahun 2004, tapi akan diatur dalam SNI yang kopi yang terbaru, dan ini juga menjadi salah satu persyaratan di Badan POM bahwa kandungan kopi bubuk termasuknya adalah ochratoxin A itu harus di bawah batas maksimal. Nah, apa itu ochratoxin A Bapak Ibu? Jadi ini adalah toksin yang dihasilkan oleh cendawan
atau jamur atau kapang yang ada di buah kopi, bisa di biji kopi, termasuk kopi yang sudah disangrai dan kopi bubuk. Ini bersifat racun, karsinogenik, dan dapat merusak ginjal. Penyebab awalnya tadi kadar air kopi yang tinggi, penyimpanan di ruang lembab, suhu tinggi dalam jangka waktu yang lama. Ini beberapa informasi mengenai logam berat. Logam berat ini adalah hasil biasanya dari residu kimia yang ada di pupuk ya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan pupuk secara berlebihan atau menggunakan fungisida, herbisida yang mengandung merkuri, dia akan terresidu atau tertempel dalam produk biji kopi. Nah, biasanya ada beberapa petani yang dia menggunakan berlebihan pada saat hasil uji di laboratorium, kadar logam beratnya akan tinggi. Ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan Bapak Ibu ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah bagaimana menyangrai kopi Bapak Ibu. Secara idealnya adalah mesin yang warna kuning Bapak Ibu ya, yang ada di slide itu mesin yang ideal, yang memang dari sisi harga mungkin mahal ya. Nah, ada alternatif yang sederhana manual asalkan bahan bakunya food grade, yaitu sebelah kiri itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi asalkan di sini Bapak Ibu juga menguasai teknik roasting, terutama nanti bagaimana mengendalikan waktu dan mengendalikan suhu di situ. Karena dua faktor ini yang akan mempengaruhi hasil sangrai kopi Bapak Ibu semua. Ini bagaimana standar sangrai kalau Bapak Ibu membaca literatur beberapa standar yang diberikan oleh Specialty Coffee Association, mereka menggunakan standar Actron. Actron ini adalah tingkat warna ya. Kalau di SNI atau di ISO biasanya Lovibond ya. Semakin tinggi semakin gelap, berarti Actronnya itu semakin rendah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu yang kopi jenisnya Robusta biasa digunakan untuk basis espresso itu tingkat sangrainya akan lebih gelap, antara dark atau medium to dark. Kalau jenis kopi Arabica, karena dia ingin menimbulkan cita rasa yang kaya, biasanya disangrai dalam tingkat maksimal medium to dark. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi di tahapan sangrai ini menjadi penting adalah waktu dan suhu, karena itu yang akan mempengaruhi tingkat sangrai, sekaligus tadi tahapan yang kritis bagaimana mengendalikan dari sisi keamanan pangan. Nah, selanjutnya adalah karena ini bicara kopi bubuk, berarti ada tahapan penggilingan Bapak Ibu ya. Untuk penggilingan umumnya Bapak Ibu menggiling dalam tingkat yang very fine atau yang sangat halus. Karena penggunaan kopi bubuk umumnya adalah untuk minuman yang dengan teknik seduh tubruk ya. Beda kalau misalkan Bapak Ibu yang digunakan nanti di kedai, ada tingkatan sangrai, ada tingkatan penggilingan di sini. Ada yang kasar sampai dengan yang paling halus. Yang paling halus biasanya digunakan untuk espresso, yang paling kasar tuh biasanya untuk French press maupun untuk teknik V60 di situ. Nah, ini tahapan yang penting juga pada saat Bapak Ibu mengemas. Biasanya kan setelah digiling produk tidak langsung dikemas, ada masa tunggu, ada masa jeda. Pengemasan ini menjadi sangat penting. Ya, yang pertama adalah bagaimana kemas ini menerapkan praktik hygiene. Jenis kemasan juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Gunakan kemasan yang food grade. Kalau dikemas di karung, jangan menggunakan bekas kemasan pupuk ya, atau pakan ternak. Tapi gunakan misalkan bekas gula, bekas beras, dan dilapisi. Nah, idealnya ada 3 lapis. 3 lapis ini yang pertama adalah HDPE yang paling dalam, lapisan yang bersentuhan langsung dengan produk kopi bubuk karena dia food grade. Terus lapisan paling luar itu biasanya menggunakan karung anyam PP atau polipropilen. Ini yang disarankan oleh ahli kopi. Jadi dengan kemasan ini nanti produk kopi kita akan tahan terhadap perubahan kadar air dan kondisi lainnya. Nah, daya tahan terhadap minyak menjadi penting. Jadi kemasan jangan sampai dia berpengaruh terhadap minyak, air, tekanan udara, goresan dan sobekan. Dan tentunya menerapkan ketentuan label ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau di pangan itu ada kadaluarsa, ada kode produksi dan seterusnya. Nah, untuk ruang penyimpanan Bapak Ibu ini juga perlu diperhatikan. Biasanya menggunakan palet karena tidak boleh
kemasan yang di karung atau di dus itu bersentuhan langsung dengan tanah, ada jarak antara 20 sampai 30 cm untuk menjaga sirkulasi udara agar tidak mempengaruhi tadi kadar air seperti itu. Nah, ini opsional Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah membuat kopi bubuk, sebelum dilempar ke pasar biasanya ada istilah uji cita rasa kopi atau cupping ya, atau istilahnya kalau di Arabica tuh Q grader. Biasanya ini digunakan untuk memberi scoring. Misalkan kalau specialty itu skornya antara 85 dan seterusnya. Tapi ini optional Bapak Ibu, biasanya diterapkan oleh teman-teman yang menghasilkan produk kopi bubuk grade specialty. Ini beberapa pengendalian proses produksi kami rangkum sekaligus dengan pencatatannya. Dapat Bapak Ibu simak di slide ya, bagaimana pencatatan dokumen yang harus kita siapkan dalam tahapan dari mulai penerimaan kopi sampai dengan penyimpanan produk jadi. Pencatatan ini menjadi penting Bapak Ibu agar apa yang kita buat itu dapat ditelusuri dan dapat dibuktikan pada saat misalkan Bapak Ibu untuk sertifikasi SNI. Nah, ini label kemasan tadi, menyambung yang pengemasan tadi. Yang pertama adalah ada nama perusahaan, bisa dengan logo, ada lokasi perusahaan di mana ya, biasanya tingkat kota atau kabupaten, nama produk akhir, misalkan jenis kopi bubuk bisa ditambahkan kopi Arabica atau Robusta, berat bersih ini wajib dicantumkan. Tanggal kadaluarsa Bapak Ibu ya, pasti wajib ya kalau karena produk pangan. Ada kode produksi. Kode produksi ini silakan bisa menggunakan seperti tanggal kadaluarsa atau menggunakan variasi kode yang unik. Yang ketujuh adalah tanda legal dan mutu produk. Biasanya ada izin edar, bisa PIRT, MD, halal, dan termasuk SNI. Yang 8 komposisi ya, misalkan komposisinya apa? Apakah ini blend dari Arabica dan Robusta atau hanya 100% Robusta, 100% Arabica. Yang terakhir adalah cara simpan dan penyajian. Nah, ini karena produk pangan, Bapak Ibu wajib menerapkan praktik atau penerapan sanitasi dan hygiene produksi ya, dari mulai air. Sekali lagi, air meskipun hanya digunakan tahapan tadi ada pencucian, itu penting untuk dikendalikan Bapak Ibu, karena air ini menjadi faktor risiko pertama. Jadi minimal Bapak Ibu ada pengujian hasil air 1 tahun sekali, atau Bapak Ibu yang menggunakan PDAM bisa mengeceknya di PDAM. Biasanya mereka ada hasil uji rutin. Dan seterusnya dari kondisi kebersihan, pencegahan kontaminasi silang, pelaksanaan sanitasi karyawan ya, mengenai cuci tangan dan seterusnya, dan sampai bagaimana Bapak Ibu mengendalikan hama atau serangga yang bisa mempengaruhi kualitas produk atau keamanan produk, itu harus dikendalikan. Misalkan insect killer untuk mencegah adanya serangga seperti lalat, semut, kecoa. Dan ada lagi mouse trap atau jebakan tikus untuk mencegah adanya tikus, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh bagaimana mempraktikkan sanitasi tadi. Disediakan cuci tangan sebelum masuk ke ruang produksi, terus di toilet, setelah keluar dari toilet itu wajib cuci tangan. Nah, ini seragam produksi Bapak Ibu ya, idealnya seperti ini. Jadi ada masker, ada tutup kepala, ada sarung tangan, ada apron. Sedapat mungkin seragam yang digunakan di ruang produksi adalah khusus untuk ruang produksi. Jadi dari rumah itu tidak boleh sama ya. Kita kan tidak tahu dia dalam perjalanan itu apakah tercemar oleh bahan lainnya, seperti itu. Ini contoh ruang produksi Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk mencegah adanya serangga masuk, ada seperti ini ya, ada tirai plastik seperti itu. Ada alat untuk cuci kaki juga. Nah, mungkin seperti itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat sebagai panduan Bapak Ibu dalam membuat produk kopi bubuk sesuai dengan standar nasional Indonesia. Terima kasih, bangga memakai SNI.